Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bertatap maya dalam technical meeting lomba baca puisi tingkat nasional untuk memperebutkan medali Menteri Desa dan PDTT Dr. Ahmad Halim Iskandar MPD. Baik, yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu guru pendamping, dan juga orang tua yang hadir dalam technical meeting siang hari ini. Pernah kita ikutin juga. Di sini kami sebagai pembawa acara, saya Alfi Endah Kumala akan menemani Bapak, Ibu, orang tua, dan juga adik-adik semuanya selama kegiatan technical meeting berlangsung. Yang pertama kami akan bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada technical meeting siang ini. Acara pertama yakni pembukaan yang saat ini kita telah lalui bersama. Dilanjutkan sesi kedua yakni kesepakatan forum. Sesi ketiga nanti kita akan mendengarkan dan juga melihat penjelasan tentang selayang pandang Pondok Pesantren Al-Aqobah Al-Hidayah. Dilanjutkan penjelasan juknis lomba oleh Ketua Panitia, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk sesi selanjutnya yakni kesepakatan umum yang diharapkan bisa dipatuhi oleh seluruh peserta, Bapak Ibu guru pendamping, orang tua, dan juga adik-adik semuanya. Kesepakatan dalam forum ini yang pertama adalah diharap semua peserta mematikan mikrofon selama kegiatan berlangsung, kecuali nanti di sesi tanya jawab. Yang kedua, diharapkan semua peserta mengisi daftar hadir atau presensi yang sudah kami share atau kami bagikan di kolom komentar. Jadi semuanya dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir. Kemudian kesepakatan yang ketiga, untuk melakukan sesi tanya jawab nanti dimohon melakukan raise hand terlebih dahulu. Jadi tidak langsung menghidupkan mikrofonnya. Untuk yang terakhir, dimohon kepada seluruh peserta melakukan format nama, pengisian nama di kolom Zoom ini sesuai ketentuan, yaitu nama underscore asal sekolah atau asal daerah. Itu adalah kesepakatan forum dalam technical meeting siang ini. Kami harap Bapak, Ibu, orang tua, dan juga adik-adik semuanya dapat melakukan kesepakatan umum supaya technical meeting siang hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Baik, selanjutnya adalah selayang pandang tentang Pondok Pesantren Al-Aqobah. Nah, ini kami berikan kenapa? Karena mungkin kemarin ada yang bertanya-tanya. Lomba baca puisi tingkat nasional diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Aqobah. Ini lembaga apa sih? Kredibel atau tidak? Apakah lembaganya beneran atau abal-abal? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita bersama melihat selayang pandang dari profil Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang. Semua serba digitalisasi dan otomatisasi seperti Grab dan Gojek. Kami meneliti dari 399 siswa. Baik, itu tadi adalah video selayang pandang dari profil Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang.
yang menyelenggarakan acara ini, yakni kami sebagai panitia dari Sekolah Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar Jombang, Jawa Timur. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya yang ada di rumah, tentang profil lembaga kami akan disampaikan oleh Ibu Ella. Kepada Ibu Ella, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Alfi atas kesempatannya pada siang hari ini. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru pendamping, orang tua serta adik-adik semuanya yang ada di rumah beserta Zoom meeting, technical meeting dari lomba baca puisi tingkat nasional. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan profil lembaga dari kami yang menyelenggarakan lomba baca puisi tingkat nasional. Untuk itu kita masuk di sesi untuk mengenal Pondok Pesantren Al-Aqobah dan bahagia menjadi santri. Nah, sini kenapa sih kok jadi santri yang bahagia? Kita bisa cek next. Jadi ada beberapa alasan kenapa kok santri Al-Aqobah itu santri yang bahagia. Jadi di sini lembaga kami, pondok pesantren dan sekolah, yakni pesantren dan sekolah yang anak banget, yakni yang memahami nurani dan fitrahnya masing-masing, sehingga Oke, ini suaranya nggak muncul, kenapa? yes. Suaranya nggak ada, nggak muncul. Nah, ini adalah sejarah perjalanan dari Pondok Pesantren Al-Aqobah. Jadi Pondok Pesantren Al-Aqobah didirikan oleh pengasuh kami, yakni Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat SHSAG, yaitu beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Tebireng yang sangat berpengalaman dalam mengelola lembaga pendidikan dan organisasi sosial keagamaan. Jadi Pondok Pesantren kami mulai dirintis pada tahun 1997, yakni awalnya bernama Pondok Pesantren Ibadur Rahman. Dan alhamdulillah pada tahun ini, yakni pada tahun 2022, Pondok Pesantren Al-Aqobah sudah memasuki usianya yang ke-25. Pada usia yang ke-25 ini, Pondok Pesantren Al-Aqobah sudah memiliki 4 unit. Yang pertama ada Pondok Pesantren Al-Aqobah 1, yaitu terdapat SMP dan SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar yang berkonsentrasi pada bidang sains dan riset. Seperti itu. Jadi untuk Aqobah 1 ini konsentrasinya sains dan riset. Untuk di Pondok Pesantren Al-Aqobah 3, yakni berupa asrama mahasiswi yang berada di dekat kampus Universitas Negeri Jember. Jadi intinya untuk mahasiswi UNEX ya Bu. Terus ada juga Pondok Pesantren Al-Aqobah 4, yakni berupa Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah Mishkat Al-Anwar yang berkonsentrasi pada bidang tahfidz Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, ini lembaga kami yang paling baru di Pondok Pesantren Al-Aqobah, yakni Aqobah International School atau AIS, yang berkonsentrasi pada kurikulum internasional dan global leadership. Next. Welcome to Al-Aqobah 1. Selamat datang di Al-Aqobah 1 di Pondok Pesantren kami yang terletak di salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur, yakni Kabupaten Jombang. Ini pengasuh kami Kiai Haji Ahmad Junaidi Hidayat memiliki visi, yakni semua anak itu istimewa dan bisa menjadi juara. Jadi ini adalah visi yang benar-benar oleh lembaga kami. Jadi kami memiliki komitmen untuk tidak menyeleksi siswa. Jadi dari awal tidak ada seleksi untuk siswa maupun santri yang masuk di lembaga kami. Jadi yang kami seleksi adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Next. Jadi, Pondok Pesantren kami memiliki kurikulum, yakni kurikulum leadership atau kurikulum
kepemimpinan, jiwa kepemimpinan. Jadi melalui beberapa kegiatan, ada outbound, ada gelar karya, amal riasah, dan muhadharah. Outbound sendiri itu dilakukan agenda tahunan yang dilakukan setahun sekali. Jadi untuk melatih jiwa kepemimpinan mereka dan problem solving. Kemudian ada gelar karya dan final fantastic grade atau penampilan kelas akhir dan juga kelas 1-2. Setiap 1 tahun sekali. Juga ada amal riasah, yaitu kepemimpinan atau kepengurusan yang ada di pondok. Ada ketua pondok, pengurus, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada muhadharah atau public speaking, ya, pidato dalam 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Next. Adapun beberapa program unggulan kami, jelas karena kami pondok pesantren, jadi ada sistem ngaji kitab yang menggunakan sistem bandongan dan sorogan, yaitu secara bersama-sama dan juga maju satu persatu di depan kiai atau ustadz. Juga ada bilingual kitab kuning, yakni memaknai kitab kuning menggunakan bahasa Inggris. Dan untuk membaca kitab kuning kita menggunakan metode Amsilati, yaitu metode atau cara cepat dalam belajar membaca kitab kuning. Ada juga studi lanjutan kitab kuning sesuai dengan levelnya masing-masing. Ada juga forum wawasan kajian agama, yakni merupakan wawasan atau kajian keislaman yang dilihat dari sudut pandang sains. Yang terakhir ada English Night and Arabic Night dan English Morning and Arabic Morning, jadi untuk pembiasaan berbahasa asing. Dan ada juga majelis munakosah, ya. Jadi setiap akhir tahun mereka akan diuji dengan ujian terbuka di depan kiai dan ada dokumentasi program, outbound, dokumentasinya, ada dokumentasi, ada muhadharah atau pidato tadi. Next. The final fantasy grade oleh kelas akhir, ini ada dari amal riasah ketika pelantikan pengurus. Ini dokumentasinya ngaji sorogan, ada bilingual kitab kuning yang sudah diliput oleh beberapa TV nasional. Kemudian ada ini metode Amsilati, English and Arabic program. Next. Next. Oke. Kita masuk di institusi. Jadi di Pondok Pesantren Al-Aqabah 1 kami memiliki 2 institusi formal, yakni Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar dan juga SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar. Jadi ada 2 institusi yang berfokus pada riset dan sains. Next. Ini institusi dari sekolah kami, yakni terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, prestasi, kreatif, serta peduli lingkungan. Nah, ini secara garis besar, misi dari sekolah kami yakni mewujudkan layanan pendidikan yang memadukan antara kurikulum kepesantrenan dengan kurikulum nasional, serta memberikan pembiasaan-pembiasaan Ubudiyah, Islamnya dan akhlakul karimah kepada seluruh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Next. Ini ada pun kurikulum kami di Sekolah Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar. Alhamdulillah pada tahun 2023 SMA Islam Terpadu Mishkat Al-Anwar sudah masuk di sekolah penggerak. Untuk yang jenjang SMP, kelas 7-nya sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 8 dan kelas 9 pada tahun 2023 masih menggunakan kurikulum 2013. Ini program unggulan sekolah kami secara garis besar dibagi menjadi 2, yakni riset tadi ya, riset dan sains, dan yang kedua ada muatan lokal. Jadi merupakan kegiatan trimester, kurang lebih dalam 1 tahun dilakukan 3 kali. Jadi seluruh siswa akan menghasilkan 3 hasil penelitian dengan bidang yang berbeda-beda. Dan di akhir penelitiannya mereka akan diuji oleh beberapa penguji dan guru pembimbing. Selain riset, program unggulan kami yakni ada beberapa muatan lokal, beberapa kegiatan, ada gerakan literasi sekolah,
Untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, ada juga English Morning, yaitu pembiasaan siswa untuk berbicara bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari. Next. Ada juga program bimbingan membaca kitab siswa, dibimbing untuk membaca kitab kuning. Kemudian ada enjoyable learning, yaitu pembelajaran yang seru, yang menarik, tidak hanya di dalam kelas, tapi juga dilakukan di luar kelas. Next. Ada juga bimbingan membaca Al-Quran. Jadi seluruh siswa akan dibimbing cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang sekolah kami atau lembaga kami tidak pernah menyeleksi siswa. Jadi benar-benar yang diseleksi adalah tenaga pendidik yang fresh dan yang masih penuh motivasi dan next. Jadi untuk menjamin mutu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami, jadi ada penjamin mutu dari pondok atau dari yayasan dan juga penjamin mutu yang ada di sekolah. Jadi benar-benar penjamin mutu ini memberikan pelatihan dan juga memberikan evaluasi kepada seluruh guru untuk dapat memberikan performa yang baik ketika kegiatan belajar mengajar. Ya, ini salah satunya melalui gerakan guru hebat, guru Aqobah hebat dan inovatif. Jadi ada pelatihan dan juga ada evaluasi. Dan ini beberapa prestasi siswa pada semester ini, pada semester ganjil di tahun ajaran 2022-2023. Next, ada kurang lebih 33 siswa SMP dan juga 30 siswa dari SMA yang memenangkan Olimpiade tingkat nasional dan memperoleh beberapa medali emas, perak, dan perunggu. Next. Ini juga selain siswa, guru-guru atau tenaga pendidik di sini juga memenangkan beberapa Olimpiade pada bidangnya masing-masing pada semester ini ya. Yang mendapatkan medali emas dan juga medali perak. Next. Nah ini alhamdulillah lulusan tahun 2021 dan 2022 sekolah kami yaitu SMA Islam Terpadu Miskat Al-Anwar lulusannya 68% diterima di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia dan sisanya yakni 32% diterima di perguruan tinggi swasta. Nah, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu guru serta orang tua dan adik-adik semuanya. Jika ingin mendapatkan informasi lebih tentang lembaga kami, Pondok Pesantren Al-Aqobah dan juga Sekolah Islam Terpadu Miskat Al-Anwar, Bapak Ibu semuanya bisa mengunjungi media sosial kami di Facebook, di YouTube, dan juga di Instagram. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan bisa mengenal Al-Aqobah lebih jauh lagi. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ella yang telah menjelaskan profil lembaga kami yaitu Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang yang di bawahnya berada Sekolah Islam Terpadu Miskat Al-Anwar. Baik, saya ingatkan kembali kesepakatan forum kita, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik semua, mohon semua peserta untuk mematikan mikrofonnya. Jadi mikrofon nanti silakan dinyalakan saat sesi tanya-jawab. Dan juga untuk yang sudah raise hand, mohon untuk diturunkan dulu tangannya, karena nanti akan dibawa kembali untuk sesi tanya-jawab, nanti silahkan baru raise hand. Tuh. Dan saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi yang sudah kami share atau kami bagikan di kolom chat atau kolom komentar. Silakan diisi terlebih dahulu presensinya. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu penjelasan juknis lomba baca puisi tingkat nasional yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia, Ibu Fuda Anggara. Kepada Ibu Fuda kami persilahkan. Terima kasih Bu Alfi. Nah, tapi saya sebelumnya mau sapa dulu ya peserta yang ada di sini. Kalau saya bilang hai, bisa dilambaikan tangannya. Hai Bapak Ibu dan peserta adik-adik lomba baca puisi. Sehat ya? Sehat ya?
Jempolnya mana? Sehat, masih semangat ya siang-siang ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelumnya tadi memang ada kendala dari pihak kami. Saya selaku Ketua Panitia, saya memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Alhamdulillah sekarang kita masih bisa bergabung. Dan ini adalah momen yang Bapak, Ibu, dan adik-adik tunggu-tunggu ya. Saya akan nanti membacakan juknis, kemudian saya akan menjelaskan beberapa hal yang sangat penting terkait pembuatan video dan pengiriman video. Tolong diperhatikan baik-baik. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, Bu Alfi nanti akan membuka sesi tanya jawab. Baik ya, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuk teknis lomba baca puisi tingkat nasional, tema profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini memperingati milad ke-25 Yayasan Pondok Pesantren Al-Aqobah, Jombang. Untuk persyaratan peserta, saya yakin ini semuanya sudah melewati semuanya ya, yaitu peserta lomba adalah pelajar SD atau MI dan SMP MTS sederajat di seluruh Indonesia. Kemudian peserta harus mendaftarkan diri sebagai perorangan. Kemudian peserta mengisi formulir pendaftaran ini yang sudah di-share ya sama panitia pada waktu awal pendaftaran. Kemudian peserta membagikan poster lomba ke 5 grup WhatsApp. Peserta wajib menyimpan kontak Ustadzah Fatma dan Ustadzah Afifi yang sudah sering dihubungi oleh banyak peserta. Kemudian peserta yang sudah terdaftar, ini ya yang perlu saya tekankan, tidak boleh digantikan oleh peserta yang lain. Peserta yang memiliki akun media sosial wajib memfollow akun Instagram @sekolahitma dan subscribe akun YouTube SMP dan SMA Islam Terpadu Miskat Anwar. Itu untuk yang pendaftaran. Untuk yang kedua, mengisi formulir pendaftaran ini juga sudah terlalui. Yang pertama adalah nama lengkap peserta, asal sekolah peserta, NISN atau NIS, kemudian nomor WhatsApp peserta. Nah, ini setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta wajib mengirimkan konfirmasi WhatsApp ke panitia lomba. Dalam hal ini ada narahubung yaitu Bu Afifi Ismayanti. Kemudian alhamdulillah setelah tanggal 21 kemarin kita sudah menutup ya adalah batas akhir. Sudah kami terima sejumlah 597 peserta. Terima kasih, saya berikan apresiasi pada semua para peserta lomba yang sangat semangat sekali untuk mengikuti serangkaian acara kegiatan kami. Baik, selanjutnya ini yang pasti ditunggu-tunggu ya, ini ya. Saya akan bacakan bagaimana ketentuan lomba membaca puisi ada 2, ketentuan naskah puisi dan ketentuan pembacaan puisi dan terkait mengenai pengambilan video. Untuk ketentuan naskah puisi, lomba ini mengangkat tema profil pelajar Pancasila. Boleh menggunakan puisi yang sudah ada dengan catatan mencantumkan nama penulis, boleh juga menggunakan puisi buatan sendiri. Dalam hal ini saya tekankan naskah puisi tidak termasuk dalam penilaian juri. Baik, kemudian naskah puisi tidak mengandung unsur sara ataupun radikalisme, tidak menyinggung. Kemudian bahasa yang digunakan jelas adalah naskah puisi bahasa Indonesia. Itu untuk kriteria naskah. Berikutnya untuk ketentuan pembacaan puisi ini menggunakan teknologi media rekam yaitu berupa pengambilan video. Jadi nanti semua peserta wajib mengetahui ya timeline kita bahwa batas untuk mulai mengupload video ke panitia yaitu tanggal 28 sampai 30 Desember. Jadi ini peserta mengunggah video link yang ada di layar Bapak Ibu serta adik-adik yang sudah dilihat sekarang itu ada link untuk upload video yang dimulai pada tanggal 28 Desember. Jadi peserta memang baru mengunggah videonya tanggal 28. Sebelum tanggal itu berarti tidak boleh. Kemudian durasi pembacaan puisi pada video itu minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Untuk ketentuan saat pengambilan video pembacaan puisi menggunakan naskah puisi bukan hafalan. Jadi nanti adik-adik peserta yang lainnya menggunakan naskah teks ya, bukan hafalan. Kemudian di dalam pembacaan puisi, peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu suara, baik itu clip-on, mikrofon, dan alat bantu yang lainnya. Kemudian tidak juga diperbolehkan menggunakan alat atau musik pengiring. Jadi pada waktu pembacaan puisi ini,
full hanya baca puisi tanpa ada bantuan alat maupun musik ataupun musik pengiring ya. Itu. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Kemudian peserta dilarang mengeluarkan aksi teatrikal puisi yang berlebihan, misalnya bergulung-gulung di lantai, melompat, berlari, atau menangis yang berlebihan, itu tidak disarankan. Next, saya akan menjelaskan ke fokus berikutnya, yaitu untuk pembuatan ketentuan video. Mari kita simak dulu. Nah, di layar Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa dilihat dengan mendengarkan saya. Ini Lomba Baca Puisi Nasional Milad ke-25 Al-Aqobah, ketentuan video. Next. Next. Turun ke bawah. Bisa di... Next. Sebentar ya. Nah, sudah terlihat ya. Nah, ini Bapak, Ibu, peserta, dan adik-adik sekalian. Jadi untuk ketentuan video, ini bisa dilihat ada 4. 1, videonya harus diambil dalam posisi landscape. Ya, video diambil dengan posisi landscape. Yang kedua, ukuran file maksimal 200 MB. Kemudian yang ketiga, resolusi minimal 480 pixel. Dan untuk file videonya jenisnya adalah MP4. Ya, jadi nanti sebelum Bapak Ibu peserta mengupload videonya, jadi harus mengetahui ketentuan-ketentuan 4 tadi yang harus dilakukan sebelum mengirim video. Nah, ini ada yang harus diperhatikan juga dengan baik-baik dengan seksama. Ketika pembacaan puisi, peserta tidak perlu memperkenalkan diri. Jadi langsung ke pembacaan dimulai dengan menyebutkan judul puisi serta penulisnya. Jadi adik-adik peserta nanti setelah mulai merekod videonya langsung menyantumkan atau menyebutkan ini karya siapa, puisinya judul siapa, karya siapa, kemudian langsung membaca puisi itu sampai selesai. Ya, itu ya nanti diperhatikan baik-baik. Kemudian durasi pembacaan puisi minimal 5 menit full. 5 menit full itu hanya membaca puisi. Jadi jika peserta ingin memberikan ucapan selamat atau tambahan apapun itu harus di luar durasi 5 menit. Jadi saya tekankan lagi, 5 menit ini adalah full pembacaan puisi tanpa ada tambahan apapun. Jika peserta ingin menambahkan ucapan atau lain sebagainya, harus minim di luar 5 menit. Kemudian video pembacaan puisi kurang dari 5 menit tidak bisa mengikuti ke tahap penilaian juri atau gugur. Jadi memang harus diperhatikan betul-betul untuk pembuatan video, Bapak, Ibu, dan peserta yang lainnya dilihat waktunya untuk perekamannya itu diusahakan 5 menit. Kalau tidak sampai 5 menit, kita anggap gugur, tidak bisa lanjut ke tahap penilaian juri. Oke, terima kasih Bapak, Ibu. Nanti silakan dan adik-adik bertanya, mungkin sudah di benak kalian ingin menanyakan banyak sekali terkait pembuatan video dan pengirimannya. Terima kasih. Oh, ya mohon maaf. Ya. Untuk timeline. Bentar loh. Ya, sebentar. Timeline ini ya yang perlu diperhatikan ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 21 itu kita sudah terlewati ya. Semua peserta sudah mendaftar lomba. 26 ini kita sudah lakukan technical meeting. Kemudian ini 28 sampai 30 Desember ini adalah pengiriman video oleh peserta. Jadi batas waktu 3 hari untuk pengiriman video. Jadi tolong dimaksimalkan baik-baik. Mulai nanti hari ini atau besok mulai dipersiapkan. Kemudian tanggal 28 sampai tanggal 30 Bapak, Ibu, dan guru pendamping ataupun adik-adik bisa mengirimkan video ke peserta. Kemudian 6 Januari 2023 upload video oleh panitia. 7 dan tanggal 14 Januari itu ada penjurian dan ini yang sangat ditunggu-tunggu. Bismillah ya, 17 Januari 2023 itu adalah pengumuman juara. Itu untuk timeline kita. Jadi jangan sampai kelewat tanggal ya Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta lomba baca puisi. Untuk kriteria penilaian, untuk view dan likes YouTube itu ada bobot 20%. Penampilan tampilan bobotnya adalah 80% yang meliputi kesesuaian dengan tema
apakah tema Bapak Ibu anak didiknya itu sesuai dengan tema profil pelajar Pancasila, kemudian penafsiran atau interpretasi, penghayatan itu termasuk mimik dan gestur, atau vokal yang meliputi artikulasi dan intonasi. Dan mohon maaf, perlu saya tekankan lagi bahwa keputusan Dewan Juri di sini mutlak tidak dapat diganggu gugat. Selain itu untuk penghargaan nanti kita ambil juara 1, 2, dan 3 setiap jenjang. Untuk juara 1 uang tunai 1.500.000, medali plus piagam. Juara 2 uang tunai 1 juta, medali plus piagam, serta juara 3 uang tunai 500.000 rupiah, medali plus piagam. Jadi nanti semua peserta yang sudah mendaftar di sini tidak perlu khawatir, semuanya akan mendapatkan sertifikat elektronik. Nah, dan untuk karya yang memang itu hasil buatan sendiri, original, itu nanti akan kami unggah ke Instagram atau ke Perpustakaan Digital ITMA. Ya, nah sampai sini dulu penjelasan saya. Nanti akan dipandu oleh Bu Alfi terkait apa saja pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi Bu Alfi. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Fuda tentang juknis Lomba Baca Puisi tingkat nasional. Nah, ini kami persilakan untuk adik-adik, Bapak, Ibu, guru pendamping, ataupun orang tua, barangkali yang dari tadi sudah nyatet pertanyaannya yang belum jelas, silahkan diutarakan. Untuk sesi tanya-jawab akan kami batasi 1 kali putaran 3 pertanyaan, kemudian dijawab, dan dilanjutkan putaran yang kedua, supaya tidak terlalu menumpuk, begitu ya. Baik, bisa langsung raise hand dan dinyalakan mikrofonnya. Iya, silakan. Naftiolin. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Kaitan dengan lomba tadi sepertinya belum ada yang belum disampaikan. Yang pertama untuk pakaian, apakah bagi sekolah itu apakah harus menggunakan seragam identitas sekolah ataukah menggunakan pakaian untuk bebas. Yang kedua, kaitannya untuk tadi yang video yang diunggah oleh panitia, apakah nanti peserta juga akan diberi linknya untuk kaitannya video tersebut yang diunggah oleh panitia di YouTube. Terima kasih. Sementara itu. Baik, terima kasih Bapak Naftiolin. Ada 2 pertanyaan tadi. Kami persilakan untuk penanya kedua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dek Rizka. Mau bertanya, untuk pengumuman akhir, apakah bakal disatukan dengan SD atau terpisah? Baik, itu saja. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk pengumuman pemenangnya. Penanya 3, silakan. Mohon maaf, Kak. Untuk pengambilan videonya, apakah harus full atau enggak ya? Baik. Ada lagi? Saskia mau tanya. Baik, kami batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu, nanti akan kami sediakan untuk putaran yang kedua, begitu ya. Untuk sementara dari 3 pertanyaan tadi akan dijawab terlebih dahulu pada Bu Fuda. Yang pertama tadi tentang masalah pakaian. Apakah ketika merekam recording untuk lomba pembacaan puisi nanti tadi, pakaiannya berupa seragam atau boleh baju bebas? Kemudian yang kedua, apakah nanti panitia akan memberikan link unggahan video masing-masing peserta? Kemudian selanjutnya, apakah nanti pengumuman pemenang lomba baca puisi diumumkan secara terpisah antara SD dan SMP atau dilakukan secara bersamaan? Dan terakhir adalah pengambilan untuk recording itu berupa video full atau hanya dibatasi. Sementara itu dulu, kami persilakan Ibu Fuda Anggara untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Alfi. Baik, akan saya jawab untuk pertanyaan pertama dari Bapak Naftiolin ya, atau adiknya ini ya. Jadi tadi ada pertanyaan, apakah kita ada pakaian yang ditentukan? Jadi di sini tidak ada ketentuan untuk pakaian, bebas asalkan rapi. Ya, sekali lagi untuk pakaian
ya, bebas, rapi dan sopan ya, Bapak nggih. Nah, sudah Oke. terjawab ya, nggih. Untuk yang kedua, apakah nanti ketika panitia mengupload video, kita peserta diberikan link, nanti selama panitia mengupload video itu bisa dilihat langsung di YouTube SMA Miskat Al Anwar Bapak ya. Dan untuk peserta yang lain saya ulangi, Iya. nanti bisa dilihat di YouTube SMA Miskat Anwar. Jadi nanti hasil dari pertemuan Zoom kita ini semuanya akan dirangkum dan akan kita share di grup WA. Jadi mungkin ada yang belum bisa hadir, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang belum sempat bertanya tapi sudah ditanyakan oleh peserta lain, nanti kita akan share di grup WA. Bagaimana Bapak? Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Kemudian untuk pertanyaan ketiga yaitu pengumuman pemenang apakah disendirikan? Ya Bu Alfi nggih? Iya, betul. Ya. Jadi untuk pengumuman pemenang kita lakukan serempak bersama-sama. Jadi bersamaan nanti SMP, jenjang SMP, MTS, SD dan MI kita umumkan bersama-sama. Itu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, pengambilan video apakah full atau tidak. Nah, ini untuk pengambilan video tadi kan saya sudah jelaskan ya, untuk posisinya itu landscape. Nah, otomatis kalau landscape itu apa namanya kita pakai separuh ya, sebagian saja ya, setengah. Jadi apa namanya setengah badan. Nah, karena posisinya landscape. Itu pertanyaan dari adik siapa tadi? Bu Alfi, ya. Ya, betul pertanyaan terakhir. Ya, jadi untuk pengambilan videonya otomatis kalau landscape kita ke videonya adalah setengah badan. Oke, terima kasih Bu Alfi. Tanya lagi, Ya, Ustazah. baik. Kami akan buka untuk sesi pertanyaan putaran kedua. Masih tetap kami batasi 3 penanya. Perwakilan Kami dari persilahkan dari Kamelia. Mohon untuk seluruh peserta bisa mematikan mikrofonnya terlebih dahulu supaya pertanyaannya jelas. Ustazah, Ya, silakan Emraza Raihan. Waalaikumsalam. terima kasih. Ini saya mewakili dari Muhammad Raza Rehan mau bertanya untuk video itu kan landscape itu bisa melalui proses editing atau full ya? Begitu. Baik. Itu Jadi aja videonya dulu. itu boleh diedit atau tidak begitu ya? Iya, iya. Oke, baik. Ya. Silakan penanya kedua. Saya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sebutkan namanya aja setelah ini Ustazah, biar tahu ya. Ya. Silakan. Tadi ada Albani. Assalamualaikum. Ustazah. Baik, sebentar. Dari Albani dulu tadi. Silakan dilanjutkan di Albani. Terima kasih udah ngasih kesempatan untuk bertanya. Ya. Misalnya video itu nggak sampai 2 menit karena puisinya itu pendek, gimana ya Ustazah? Baik. Apabila puisinya pendek dan videonya tidak sampai 2 menit, seperti apa begitu ya? Iya. Baik, terima kasih Albani dari SMP IT Ar-Roja. Kami lanjutkan pada penanya ketiga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Rehan Bayu. Ya, silakan Raihan. Saya mau tanya, untuk penilaian puisinya itu kan ada bagian penyesuaian tema. Nah, itu dalam bentuk apa? Bisa diulangi, mohon maaf. Untuk penilaian kan ada penyesuaian pada tema. Nah, itu tema, dalam betul. bentuk apa? Temanya. Iya. Oke, Maksudnya itu penilaiannya kan menyesuaikan pada tema. Nah, itu dalam bentuk puisinya atau dalam bentuk gestur apa dalam bentuk apa gitu. Baik. Berarti instrumennya dilihat dari segi apa begitu ya? Iya. Baik, selanjutnya untuk sesi putaran kedua, penanya terakhir. Assalamualaikum. Oke, dari Imro'atus SMP IT Ar-Rahman dulu. Ya, terima kasih sudah diizinkan bertanya. Ini untuk pembacaan puisi, kalau 5 menit menurut saya itu terlalu panjang, Ustazah. Jadi kemarin saya sudah tes ke anak-anak saya, itu maksimal 2,5 menit lah gitu. Apa tidak dikurangi lagi gitu minimalnya? Terima kasih. Baik, Ibu. Berarti ini negosiasi begitu ya? Baik, terima kasih. Sementara kami tampung dulu untuk 3 penanya tadi. Yang pertama dari De Albani. Pertanyaannya adalah apakah, ini hampir sama dengan pertanyaannya Ibu Imro'atus juga ya,
apakah ketika video yang direkam untuk baca puisi itu kurang dari 5 menit, itu bisa dilanjutkan atau bisa dikirim atau tidak? Karena pertanyaannya serupa, saya jadikan satu. Poin yang kedua dari Raihan, pertanyaannya adalah, mohon maaf Bu Alfiani, Bu Alfi, satu-satu dulu ya. Satu-satu, saya jawab satu-satu dulu. Yang satu baik. pertama dulu coba. Coba, Oke. yang pertama tadi, tolong Iya. diulangi. Ya, silakan Ibu Huda. Tolong diulangi pertanyaannya Bu Alfi. Baik, dari Albani dan Imro'atus tadi pertanyaannya, ketika video yang direkam atau yang dikirim itu kurang dari 5 menit, apakah masih bisa diterima? Ya, baik, terima kasih. Jadi ketentuan dari awal, video itu harus minim 5 menit. Jadi mohon maaf sekali jika video itu kurang dari 5 menit, otomatis gugur dari awal. Makanya kalau memang kuisnya itu pendek, ataupun videonya itu juga sudah latihan pendek, ya jalan keluar lainnya adalah menambah naskah puisi. Paling aman itu memang kalau membuat naskah puisi sendiri ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Jadi tidak boleh kurang dari 5 menit. Itu. Walfi. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi ya, memang dari awal ketentuan dari panitia untuk durasi video adalah 5 menit dan tidak bisa dilakukan negosiasi lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang penilaian atau instrumen penilaian kesesuaian puisi yang diambil dari tema profil pelajar Pancasila itu dilihat dari apanya? Dari isi puisinya kah? Atau gesturnya? Atau seperti apa? Silakan Ibu Huda. Baik, terima kasih. Kalau dari penilaian kesesuaian tema, otomatis itu dilihat dari isi puisi itu. Jadi naskah puisinya, kalau memang kita kan juri tidak menerima naskah puisinya, tapi juri itu adalah mendengar, melihat, dan mengamati, otomatis penilaian tema itu disesuaikan dengan naskah isi yang disampaikan oleh peserta. Itu ya Bu Alfi. Baik, terima kasih. Sepertinya masih ada beberapa yang raise hand. Kami buka lagi untuk sesi tanya jawab. Kami lanjutkan. Tadi dari Ustazah Rehan soal editing. Ya, atau masih ada Bu Alfi. Oh ya, silakan Ibu Huda. Yang ketiga itu tadi untuk mohon maaf. Pengambilan videonya bisa diedit atau tidak? Ya. Untuk pengambilan videonya sudah saya jelaskan, itu tidak boleh ada editan. Jadi sekali rekam itu yang kita ambil, yang dikirim. Jadi kalau Ibu misalnya ada kesalahan atau ingin di-tag ulang, silakan berarti ngambil lagi sampai nanti sudah full versi tanpa ada pemotongan-pemotongan yang lainnya. Oh, berarti hanya satu sisi aja ya Taza ya? Tidak bisa beberapa sisi? Tidak boleh. Tepat ada di depan peserta, tidak boleh ada tag ulang. Kalau ingin misalnya ada kesalahan naskah atau apa, pengucapan itu boleh diulang-ulang lagi sesuai dengan durasinya. Potongnya dulu Kak. Iya, terima kasih Taza. Sama-sama Ibu. Selanjutnya ada lagi Bu Alfi. Baik. Iya baik, untuk putaran yang ketiga kami persilahkan. Untuk yang dari barusan yang Bu, kaitannya dengan yang tadi untuk tidak bisa diedit. Semisal kita ketika mau upload itu ternyata file ukurannya itu lebih besar dari 200 MB, itu bagaimana? Ya. Jadi di perjalanan yang ditanyakan Bapak adalah semisal filenya lebih besar dari 200 MB, itu kami memberikan kesempatan untuk mengulang lagi ya. Untuk mengirim ulang lagi dengan file yang sudah pas yang ditentukan. Mohon di-mute untuk peserta yang tidak mengajukan pertanyaan. Ya. Bagaimana Bapak? Bapak Adik Nafdiolin? Bu, mohon maaf Bu, jawabannya diulang. Kami tidak mendengar. Terima kasih. Minta diulang jawabannya. Bagaimana Bu Alfi? Ini pesertanya tolong ya Bu Alfi. Bapak Ibu mohon maaf pesertanya yang tidak ditunjuk tolong di-mute, jadi saya tidak bisa mendengarkan. Baik, untuk penanya selanjutnya bisa langsung menyalakan mikrofon. Ya, Ibu, baik. Ibu Faikotul terlebih dahulu, kami persilakan. Saya dari MI Al-As'ad mau bertanya, videonya kalau sudah jadi itu dikirim ke alamat mana ya? Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya. Saya Saskia. Ya, Saskia, silakan.
Kalau misal di salah satu bait puisi terdapat kalimat yang dinyanyikan tetapi tidak diiringi oleh musik, apakah mempengaruhi penilaian? Baik. Baik, terima kasih. Saya mau tanya, Bu. Kami tanggapi terlebih dahulu. Ya, kami tanggapi Sabar. terlebih dahulu. Silakan Saya. Ibu Fuda, tadi pertanyaan yang dari Ibu Faikotus. Terima kasih. Untuk pengiriman link dan yang poin kedua, ketika dalam puisi ada satu baris yang disertai nyanyian, apakah diperbolehkan? Silakan Ibu Fuda. Ya, terima kasih Bu Alfi. Ya, untuk yang peserta yang lainnya mohon bersabar dulu, nanti pasti akan saya jawab semuanya. Yang pertama, di manakah nanti ketika peserta akan mengirim link itu sudah, mohon maaf, link itu sudah ada di list dan nanti akan di-share oleh panitia di grup WhatsApp. Jadi saya harap semuanya yang ada di sini, peserta yang sudah daftar, tolong bergabung di grup WhatsApp. Karena setelah ini, informasi hanya bisa dilakukan lewat grup WhatsApp. Ya, menjawab Ibu tadi. Jadi linknya nanti di-share di grup WhatsApp dan di Juknis sudah ada. Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Dan untuk yang kedua, apakah nanti di tengah-tengah jika terdapat bait yang ternyata dinyanyikan tanpa ada iringan musik, apakah diperbolehkan? Sangat diperbolehkan. Jadi memang jika ada bait ya atau kalimat yang emang ingin dinyanyikan, boleh sekali dinyanyikan dan memang tidak boleh dengan musik. Jadi diperbolehkan. Sudah terjawab Bu Alfi? Silakan buka lagi. Ya, sudah. Baik, untuk putaran selanjutnya silakan ada Ibu Andara. Saya, Kak. Saya. Ibu Andara dulu. Saya, Bu. Kami persilakan. Iya saja. Ya, silakan Ibu Andara dulu. Apakah nominasi SD sama SMP sama waktu pengumumannya? Maksudnya diambil berapa juara, apakah sama begitu? Iya. Oke, baik. Ya, Bu. Terima kasih, Andara. Silakan saya. dilanjutkan. Yang sudah bertanya bisa di-mute ya, Bapak Ibu. Ya. Bu Alfi itu ada Pak Zainul. Assalamualaikum. Kami persilakan Bapak Zainul. Pak Zainul. Iya Bu. Makasih atas waktunya. Apa boleh seumpamanya background kita menggunakan green screen, kemudian diedit backgroundnya? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainul. Akan dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Fuda. Yang pertama, apakah nominasinya itu diambil berapa juara dan apakah sama antara SD dan SMP? Kemudian yang kedua, apakah diperbolehkan untuk menggunakan green screen sebagai background dari pembacaan puisi? Silakan Ibu Fuda. Ya, baik. Menjawab untuk yang pertanyaan pertama, apakah juaranya akan disendirikan? Jadi juara nanti ada 6 juara. Jadi untuk jenjang SD sama MI itu ada 3, sedangkan untuk yang SMP dengan MTS itu ada 3. Jadi ada 6 juara. Itu ya. Kemudian apakah menjawab Bapak Zainul, apakah boleh nanti background-nya diedit menggunakan background green screen? Mohon maaf Bapak ya, tidak diperbolehkan. Mohon maaf sekali. Kembali ke Bu Alfi. Baik, terima kasih. Saya mau tanya. Ini adalah sesi terakhir untuk sesi tanya jawab ya. Jadi setelah ini kami akan sudahi untuk sesi tanya jawab. Saya mau tanya. Untuk silakan dilanjutkan dari ada Najwa Saya, Amelia, Ustazah. SMP. Saya belum Ustazah. Mohon jangan Saya terakhir. mau bertanya. Baik, dari mohon untuk yang Bu belum Alfi. saya tunjuk dimatikan dulu mikrofonnya. Saya, Bu. Silakan tadi Ibu Sheila dari Minu Sidoarjo. Monggo Ibu Sheila. Ibu Sheila, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ngapunten, begini Ustazah mau menanyakan. Ini kan nantinya apakah nanti video itu boleh ditambahkan kredit title? Tapi dia itu bersamaan dengan saat pembacaan puisinya. Jadi tidak menambahkan durasi anandanya ngaten. Karena kan takutnya untuk menghindari human error saat pendataan ngaten tuh Ustazah, barangkali boleh ditambahkan nama anandanya di video awal muncul. Ngaten. Terus yang kedua Ustazah, karena kan ini grup peserta ini kan dalam kondisi silence, mungkin
tanggal 28 sampai tanggal 30 itu harus terus diupdate untuk peserta yang sudah masuk datanya. Takutnya nanti terjadi ada yang belum masuk supaya kami bisa mengulang sebelum durasinya habis, ngaten. Berarti konfirmasi begitu ya? Iya, benar. Baik. Terus ini Ustazah, sebelumnya saya selaku pembina itu berterima kasih sekali sudah memberikan wadah yang positif untuk anak-anak, apalagi musim liburan seperti ini. Barangkali Ustazah, ini kan juga kita di dunia pendidikan. Karena ini kan pesertanya banyak, barangkali ditambahkan harapan, walaupun cuma sertifikat nggak apa-apa, Ustazah. Yang penting kan anak-anak itu happy ngaten loh. Sertifikat pun nggak apa-apa. Gitu, Sampun, matur nuwun, itu mawon. Ya, terima kasih Ibu Sheila. Baik, ini dua penanya terakhir ya. Sekali lagi saya ulangi, ini dua penanya terakhir karena kalau tidak kami batasi mungkin kita bisa sampai malam nanti tanya jawabnya begitu ya. Jadi ini dua penanya terakhir. Baik, kami persilakan untuk ada dari Mikaela. Kami persilakan Mikaela Laida. Saya mau Baik, bertanya. Ustazah, terima kasih. Izin bertanya, Ibu, begini mengenai pengambilan video. Tadi kan kualitasnya hanya diperbolehkan berapa tadi 200 ya MB. Kalau kita pakai kamera yang bagus itu kan sudah otomatis akan lebih dari situ ya, akan lebih dari 200 MB. Itu apakah boleh kita kecilkan menggunakan aplikasi atau harus di-take ulang? Kalau di-take ulang berarti harus cari kamera yang yang kualitasnya di bawah itu begitu. Terima kasih. Tentang resolusi ya. Untuk penanya terakhir kami persilahkan. Saya mau tanya Ustazah. Saya mau bertanya. Ada Najwa Amelia Putri dari SMP Islam. Babus Salam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustazah, itu kan di tengah-tengah bait puisi Najwa ada kayak kata-kata pakai bahasa Jawa gitu Ustazah, nggak apa-apa nggak? Boleh nggak? Baik, oke, akan kami tampung terlebih dahulu ya, Najwa Amelia. Baik, ini sudah ada 3 pertanyaan, 3 penanya dengan beberapa pertanyaan bercabang. Akan dijawab dulu, karena setelah ini sesi tanya jawab akan kami sudahi, jadi mohon tetap disimak. Yang pertama dari Sheila, Ibu Sheila yang menanyakan bahwa apakah diperbolehkan menambah kredit title atau nama dan data di video tersebut. Dan yang kedua, apakah nanti ada konfirmasi dari panitia mengenai pendataan siapa saja yang sudah mengunggah atau mengupload lomba di Google Drive-nya. Mungkin bisa dijawab dulu, monggo Ibu Fuda. Ya, baik Bu Alfi, terima kasih menjawab pertanyaan yang pertama, apakah bolehkah menambah kredit title ya? Mohon maaf sekali Ibu, tidak diperbolehkan ya. Jadi cukup jelas, tidak diperbolehkan. Jadi nama nanti ditulis di file. Namanya ditulis di file yang akan dikirimkan. Jadi ketika ada video pembacaan puisi, tidak diperkenankan untuk memberi sendiri, menambahkan sendiri judul namanya yang ada di video. Jadi namanya ditulis ada di file yang dikirimkan oleh peserta. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, bolehkah kita mengambil video dari HP, kemudian sudah maksimal 200 MB ya. Jadi jawaban saya adalah boleh, asalkan nanti dikompres Bu ya, dikompres, diperkecil ya, diperkecil dahulu itu untuk yang tadi yang mengambil video lewat kamera handphone. Itu 2 sudah terjawab Bu Alfi. Ada lagi? Untuk yang juara harapan, penambahan juara harapan dan juga masalah sertifikat Ibu Oh Budak. iya, untuk terima kasih sekali dari awal saya memberikan apresiasi sekali, memang banyak sekali yang mendaftar, tapi memang sudah dari ketentuan dari pihak kami, mohon maaf, juara yang kita ambil adalah juara 1, 2, dan 3, jadi tidak ada juara harapan. Kemudian sudah saya jelaskan dari awal tadi bahwa semua peserta itu akan mendapatkan sertifikat elektronik ya, semua tanpa terkecuali yang sudah mendaftar, yang sudah mengirimkan videonya akan mendapatkan sertifikat itu. Kembali ke Bu Alfi. Baik, kemudian untuk dari Anandana juga tadi menanyakan ketika di tengah puisi ada bahasa Jawa, apakah diperbolehkan? Assalamualaikum Bu. Ya,
Akan saya jawab, apakah tadi ada pertanyaan jika di dalam puisinya ada beberapa kalimat yang menggunakan bahasa Jawa. Jadi memang mayoritas kita adalah tadi saya sudah jelaskan bahasa Indonesia, tapi kalau ada hanya satu kalimat, saya perbolehkan menggunakan bahasa Jawa. Jadi hanya satu kalimat ya, tadi bilangnya kan ada kalimat yang menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya perbolehkan, tapi semuanya kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ustazah, Assalamualaikum, saya mau tanya Bu. Baik, terima kasih Bu Fuda. Mohon untuk peserta yang lain, Saya sesi mau tanya jawab tanya. secara langsung sudah kami tutup ya. Jadi kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Jadi sekali lagi sesi tanya jawab secara langsung sudah kami tutup. Beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat yang tadi belum ada jawabannya, itu yang akan kami jelaskan. Ustazah, mau tanya masalah kejelasan kredit title tadi, jaringan saya jelek. Boleh pakai kredit title atau tidak? Tidak diperbolehkan, karena nanti akan ada kredit title dari panitia. Oh iya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang ada dalam kolom komentar tentang bahasa sudah terjawab. Bahasanya boleh ada sisihkan bahasa. Pengiriman hadiah. Baik, ini akan kami jawab. Jadi sekali lagi sesi tanya jawab secara langsung sudah kami tutup. Mohon maaf, jadi kami akan menjawab yang ada di kolom komentar. Yang pertama tentang pengiriman hadiah itu melalui apa? Yang pertama, kemudian apakah perekaman video berada di luar, harus di ruangan atau di luar gedung? Saya akan tampung dua dahulu. Ibu Fuda, ada pertanyaan mengenai bagaimana proses pengiriman hadiah nanti yang pertama, dan yang kedua, apakah pengambilan gambar itu harus di ruangan atau boleh outdoor atau di luar gedung? Silakan Ibu Fuda. Bu Alfi, mohon maaf, bisa diulangi lagi yang pertama tadi? Ya, jadi yang pertama tadi di kolom chat ada yang menanyakan bagaimana nanti proses pengiriman hadiahnya. Yang kedua pertanyaannya, untuk recording itu harus diambil di dalam ruangan atau boleh outdoor di luar ruangan? Silakan. Baik, untuk yang pertama, bagaimanakah nanti pengiriman hadiahnya? Karena kita adalah uang tunai, kemudian ada sertifikat dan medali. Jadi untuk medali bisa kita nanti meminta alamat lengkap bagi yang pemenang, dan untuk ongkirnya nanti ditanggung pemenang. Jadi untuk uang tunainya bisa kita mintai nomor rekening, kemudian untuk medali dan sertifikat bisa dikirim lewat ekspedisi, otomatis nanti biaya ongkirnya ditanggung oleh pemenang. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang menjawab yang kedua, apakah boleh kita mengambil video di luar ruangan? Boleh, asalkan nanti kualitas suaranya tidak mengurangi, karena nanti akan berakibat juga pada penilaian. Jadi kalau memang di luar ruangan, suaranya karena tidak ada alat bantu sama sekali, saya sarankan tetap harus maksimal. Itu Bu Alfi, dua terjawab ya. Baik, terima kasih Bu Fuda. Sama-sama. Baik, dari Ibu Ketua Panitia, apakah bisa disudahi untuk sesi tanya jawab? Ya, sebentar. Ini tadi saya mau menginformasikan bagi para peserta yang hari ini belum bisa ikut bergabung. Ini sudah direkod, sudah kami rekam oleh panitia, nanti akan kami kirim di grup WhatsApp. Jadi dan YouTube ya. Jadi nanti Bapak Ibu atau teman sejawat yang pada hari ini tidak hadir di Zoom kita, tidak usah khawatir, kita akan upload di YouTube, kemudian akan kami share rekod dari kegiatan kita hari ini di grup WhatsApp. Jadi sekali lagi tolong bagi yang belum ya bergabung dengan grup WhatsApp, segera bergabung, dan kita akan tetap nanti mengupdate terus terkait tadi ada pertanyaan siapa yang sudah kirim atau belum. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir, bagi yang sudah mengirim video nanti ada selalu kita update. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, jadi tetap bersemangat. Saya tunggu video dari peserta-peserta yang hebat. Selamat berkompetisi, semoga tetap semangat
Saya kembalikan lagi kepada Bu Alfi. Baik, terima kasih Bu Fuda. Itu tadi sesi tanya jawab kita mengenai juknis lomba baca puisi tingkat nasional. Akan kami bacakan rangkuman dari sesi tanya jawab tadi. Yang pertama mengenai pakaian. Pakaian untuk recording, pengiriman video boleh berseragam ataupun bebas tapi rapi. Yang kedua, YouTube hasil dari unggahan Bapak Ibu akan kami upload dan bisa dilihat pada channel YouTube sekolah kami. Kami nanti akan juga mengirimkan dalam grup WA. Kemudian yang ketiga, pengumuman akan dilakukan serempak pada tanggal 17 Januari 2023. Kemudian pengambilan video, ini juga masih banyak yang ditanyakan di kolom komentar, sudah disampaikan dari awal, pengambilan video secara landscape atau horizontal. Selanjutnya adalah video puisi berdurasi 5 menit, karena masih ada yang bertanya itu, di dalam juknis juga sudah disampaikan. Jadi full pembacaan puisi 5 menit. Tidak ada penambahan salam dan lain sebagainya. Selanjutnya, mohon maaf sesi tanya jawab sudah kami akhiri. Jadi, kami kembali lagi ke ringkasan. Dan video pengiriman puisi tidak boleh melalui proses editing. Jadi, original langsung diunggah dalam link yang sudah kami sediakan. Seluruh recording hari ini, technical meeting, pertanyaan, dan lain sebagainya akan kami share via grup WhatsApp. Jadi, bagi teman-teman, adik-adik, Bapak, Ibu, orang tua pendamping yang belum bisa mengikuti TM pada siang hari ini akan kami share atau bagikan di grup WA. Kemudian, dalam video tidak diperbolehkan menggunakan credit title atau penambahan data atau nama, karena nanti akan kami sediakan dari pihak panitia. Kemudian, pendataan atau nama-nama yang sudah mengunggah akan kami share atau kami bagikan dalam grup WA sebelum tanggal terakhir deadline pengunggahan video, sehingga nanti ketahuan barangkali ada peserta yang belum mengirimkan karyanya. Selanjutnya, resolusi harus sesuai ketentuan yang ada di juknis. Kemudian, video boleh dilakukan pengambilannya di luar ruangan dengan catatan tidak boleh mengganggu atau mempengaruhi suara dari pembaca puisi. Selanjutnya, untuk masalah bahasa atau penambahan kalimat tadi diperbolehkan, tetapi hanya minimal atau dalam 1 kalimat saja. Itu tadi ringkasan dari sesi tanya jawab dalam technical meeting siang hari ini. Kami harap semuanya bisa mengambil intisari dari yang sudah kita bahas bersama. Dan tiba di acara selanjutnya yaitu penutupan. Namun sebelum itu kami ingatkan lagi kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu, orang tua, dan juga adik-adik untuk mengisi presensi yang sudah kami share di kolom komentar. Selanjutnya mungkin kita bisa dokumentasi bersama dahulu. Bapak, Ibu, adik-adik semua, jadi bisa dinyalakan kameranya. Bisa dinyalakan semua kameranya untuk dilakukan pengambilan dokumentasi. Baik, dokumentasi bisa kita mulai. Baik, mungkin semuanya bisa menyiapkan pose terbaiknya ya, sebagai semangat atau spirit kita bersama nanti ke tahapan lomba selanjutnya. Akan saya kasih aba-aba untuk pose, karena ini sangat banyak, jadi mungkin ada beberapa kali take. Oke, bisa dipersiapkan posenya. Baik, akan mulai kami ambil 1, 2. Baik, selanjutnya kami ambil kembali, karena ini beberapa ada ratusan, jadi tidak tahu nanti ketik di slide yang mana. Baik, 1, 2. Oke, yang terakhir. 1, 2. Oh, masih belum. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, kami lakukan take kembali, mungkin 2-3 kali lagi. Baik, 1, 2. Baik, selanjutnya 1, 2. Baik, yang terakhir 1, 2. Anjas kelas. Baik, terima kasih. Tadi kameranya sampai ada yang terbalik ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu, guru, orang tua yang sudah mengikuti technical meeting Lomba Baca Puisi Tingkat Nasional yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang. Kami ucapkan selamat mengikuti tahapan selanjutnya
dengan deadline pengiriman video dimulai tanggal 28 Desember sampai 30 Desember. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai telat waktunya. Kemudian juga jangan lupa untuk menantikan pengumumannya di tanggal 17 Januari 2023. Karena sebentar lagi sudah berganti tahun. Akhir kata, mohon maaf segenap panitia kami wakili atas kendala teknis yang terjadi di pagi hari tadi dan juga mungkin selama proses berlangsung ada kata yang kurang pantas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Alfi sebagai host dalam technical meeting siang hari ini, kami ucapkan terima kasih dan selamat berlomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah balik keluar?